Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita berjumpa kembali di dalam acara Persekutuan Komisi Pekabaran Injil. Walaupun sampai saat ini, persekutuan ini diadakan secara daring atau online, namun biarlah menjadikan berkat dan sukacita bagi kita semua yang mengikutinya. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan awali persekutuan malam hari ini dengan menaikkan pujian Indah Rencanamu. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat, kasih, dan anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami, dari hari ke hari, hingga sampai saat ini, kami boleh merasakan kasih dan anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, dalam kesempatan yang indah ini, kami boleh mempersiapkan hati kami untuk mengikuti persekutuan Komisi Pekabaran Injil. Biarlah Tuhan sendiri yang hadir di dalam kehidupan kami, di mana kami boleh mengikuti persekutuan ini di rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu. Kami mengucap syukur untuk persekutuan Komisi Pekabaran Injil. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa mengurapi setiap kami. Baik hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Yesaya Sudarnoto Wijaya yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan kami semua yang mengikutinya di rumah kami masing-masing. Kami serahkan persekutuan ini seutuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami Bapa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan melanjutkan dengan pujian Ku Rindu Sabdamu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu.
sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Yesaya, kita akan bersama-sama menyaksikan persembahan pujian dari rekan-rekan Komisi PI. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku di Komisi Pekabaran Injil,
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, mari kita masuk dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini, Komisi Pekabaran Injil tetap boleh mengadakan persekutuan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah malam hari ini. Juga kalau sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, sehingga kami boleh mendapatkan penghayatan dan pemaknaan baru terhadap firman-Mu, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Pakai dan urapi hamba untuk dapat menyampaikan firman ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini akan diambil dari Injil Lukas. Lukas pasal 8, ayat 34 sampai 39. Tapi saya ingin saudara mengajak saudara sekalian untuk membaca ayat 26 sampai 30, lalu kita lompat ayat 34 sampai 39. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 8, ayat 26 sampai 30, dilanjutkan ayat 34 sampai 39. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Ayat 34. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi, mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita, saudara. Berbahagia setiap kita yang bukan saja membaca, merenungkan, menyimpan firman dalam hati, tetapi juga yang melakukannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu kali bersama dengan beberapa teman guru di Batam, kami mengadakan acara pergantian malam tahun baru di gereja. Gereja tempat saya menjadi jemaat pada waktu di Batam, saudara, itu menggunakan sebuah bangunan ruko 4 lantai. Nah, maka kami lalu setelah memuji Tuhan, membaca Alkitab, berdoa, ya, kemudian melakukan sharing dan refleksi, maka kami lalu melewati malam tahun baru itu pada pukul 00.00 WIB, menandai pergantian dari tanggal 31 Desember 2011 masuk kepada tanggal 1 Januari 2012. Nah, karena malam itu sudah larut tentunya ya, sudah
subuh begitu, maka kami malam hari itu memutuskan untuk tidak pulang ke rumah atau ke rumah kos kami masing-masing. Tapi kami menginap bermalam di gereja. Nah, lalu keesokan paginya, saudara, salah seorang teman perempuan, ya, teman guru perempuan, meminta kepada Pak Pendeta supaya dia boleh dilayani secara pribadi. Dia minta kepada Pak Pendeta supaya dia boleh dikasih konseling, begitulah ya. Nah, maka masuklah mereka berdua ke kantor di mana Pak Pendeta biasa bekerja. Nah, saudara, karena ini Pak Pendeta laki-laki, sementara teman guru saya perempuan, maka Pak Pendeta tidak menutup pintu, namun sengaja membiarkan pintu kantornya itu terbuka. Nah, lalu di manakah kami? Kami ini yang lain ada di ruang yang lain, tapi satu lantai dengan kantornya Pak Pendeta. Setelah beberapa menit, saudara, kami dikejutkan oleh suara teriakan yang sangat keras. Dan diikuti juga dengan Pak Pendeta memanggil-manggil nama kami, termasuk nama saya. Maka kami bergegas, saudara ya, segera pergi ke kantor itu, dan betapa terkejutnya kami. Oleh karena kami melihat satu pemandangan yang sangat mengharukan, tapi sekaligus menakutkan. Apa yang terjadi, saudara? Teman guru perempuan saya ini sudah berada di lantai, dalam kondisi yang seperti orang kejang, dan lalu kemudian goser-goser di lantai. Taulah kami bahwa dia sedang dirasuk oleh setan. Maka saudara, kami segera melakukan berbagai cara, carane ini gitu ya. Karena dia seperti berontak begitu, saudara ya. Lalu ada yang pegang tangannya, ada yang pegang kakinya, ada juga yang pegang bagian kepalanya, supaya tidak sampai terantuk kepada lantai keramik. Maka saudara, kami lalu bersama-sama berdoa, kami sama-sama memuji Tuhan. Dan itu berlangsung kira-kira, saudara, selama 30 menitan. Baru kemudian, saudara, teman guru perempuan saya ini menjadi tenang. Tenang, seperti orang tidur, seperti orang semaput ya, pingsan begitu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah kali pertama saya itu terlibat langsung ikut di dalam pelayanan pengusiran setan. Dan sungguh, saudara, secara manusia saya harus akui, saya merasa takut. Saya juga merasa sedih, karena teman guru saya ya, sehari-hari kita ketemu, kita bekerja bareng, dia mengalami seperti itu. Nah, maka saudara, lalu kita bersama-sama bersyukur ya, kalau kemudian Tuhan berkarya dan bisa membuat teman saya ini kondisinya lalu tenang dan pulih. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, teks firman Tuhan kita yang kita baca pada malam hari ini juga bicara soal Yesus yang melakukan pengusiran setan. Kisah ini nampaknya cukup familiar, cukup dikenal oleh saudara-saudara. Khususnya kalau saudara mungkin sudah dari sejak kecil, ya, ikut sekolah minggu, sudah jadi Kristen. Hari ini, saudara, saya ingin mengajak kepada kita untuk bersama-sama mencermati detail dari kisah ini. Sehingga kita boleh semakin menghayati kedalaman maknanya dan kita memperoleh pelajaran berharga dari kisah ini. Pertama, saya ingin mengajak saudara untuk melihat konteks tempat di mana peristiwa ini terjadi. Tadi kita baca di ayat 26, saat itu Yesus mendarat di tanah orang Gerasa. Di mana itu? Dari ayat yang sama, saudara, ayat 26, kita mendapatkan keterangan bahwa Gerasa itu berada di seberang Galilea. Opposites ya. Nah, saudara bisa lihat nanti, cek silahkan di dalam peta, ya, biasanya di belakang Alkitab ini ada peta. Petanya judulnya adalah Palestina di zaman Yesus. Maka saudara akan lihat bahwa Gerasa itu memang ada di seberang Galilea. Nah, dengan demikian, saudara, penyebutan lokasi ini menjadi penting. Karena melaluinya kita tahu bahwa Yesus sedang melakukan sebuah pelayanan yang melintas batas.
crossing the borders, saudara. Gerasa adalah daerahnya orang-orang bukan Yahudi. Tadi kita baca juga dalam teks ya, kalau saudara tadi ikuti ya, bahwa orang ini dirasuki setan sehingga lalu hidupnya di pekuburan. Ya, hidup dengan di antara orang-orang mati, begitu ya. Kemudian juga tadi di ayat 30, kalau saudara perhatikan, ada muncul ya, kemungkinan orang-orang di daerah itu yang mata pencahariannya adalah sebagai peternak babi. Karena ada sekawanan babi, saudara. Nah, maka ini mau menunjukkan dan menegaskan bahwa Gerasa itu bukan tempatnya orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena tadi ya, hidup di dalam kuburan dan juga babi-babi itu menunjukkan sumber ketidaksucian, sumber kenajisan bagi orang Yahudi. Nah, dengan demikian saudara bisa dikatakan bahwa Yesus bukan hanya punya belas kasihan dan berkuasa atas kehidupan orang-orang Yahudi, tetapi Yesus juga mau menunjukkan belas kasihan dan kuasanya kepada orang-orang bukan Yahudi. Kedua, mari kita perhatikan saudara, saya di sini ingin mengajak saudara melihat perbandingan kondisi orang yang kerasukan pada saat sebelum dan sesudah orang tersebut dilepaskan. Jadi semacam ini kalau biasanya kita lihat di sosial media itu kan ada before after begitu ya. Nah, ini saya ingin mengajak kita melihat begitu ya. Before, sebelum orang itu dilepaskan kondisinya bagaimana, setelah dia dilepaskan kondisinya seperti apa. Nah, jelas saudara, orang yang kerasukan ini tidak hanya dirasuki oleh satu setan saja. Kalau saudara baca tadi dikatakan ya, orang itu dirasuki oleh setan-setan, jamak saudara ya. Nah, kemudian di ayat 30 ketika tadi Yesus menanyakan kepada orang itu siapa namanya, dia menjawab, namaku adalah Legion, yang berarti banyak. Nah, saudara, kata Legion ini dalam bahasa Yunani itu pakai kata legio, yang menunjuk kepada satuan unit dalam kemiliteran yang beranggotakan kira-kira 5.600 orang. 5.600 orang. Bisa dibayangkan saudara, orang ini dirasuki oleh sekitar 5.600 setan. Tidak heran kalau orang ini saya bisa katakan seperti atau mungkin malah sudah dianggap orang gila alias wong edan, saudara. Bagaimana tidak, ayat 27 mencatat orang ini sudah lama tidak berpakaian, kemana-mana telanjang. Tidak tinggal di dalam rumah, tapi dalam pekuburan. Sudah seperti bukan manusia lagi penampilannya. Lalu ayat 29 ditulis, sering roh jahat itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya, ia harus dirantai dan dibelenggu. Dibondo, saudara ya, diikat gitu ya. Tapi lawang 5.600 setan, saudara. Dibelenggu pakai kayak gimana pun, kecil, gampang. Maka tidak heran tadi kita membaca ya, diputuskan belenggu itu, ikatan-ikatan itu lepas. Dan semua ini saudara sudah dialami oleh orang ini dalam waktu yang lama. Jadi saudara, bukan saya boleh katakan keadaan orang ini benar-benar menakutkan sekaligus menjijikkan. Tidak ada satu orang pun yang berani mendekat dengan orang ini. Tidak ada satu orang pun yang mau peduli dengan dia. Kita beralih sekarang pada kondisi orang tersebut setelah ia dibebaskan, saudara. Ayat 35b, saudara perhatikan ya. Di situ dicatat orang tersebut ketika sudah dilepaskan dari kuasa-kuasa setan itu, dia duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Sungguh luar biasa, saudara ya. Tadinya orang ini ketika lihat Yesus ya, belum Yesus ngapa-ngapain, saudara ya. Dia sudah tersungkur, dia teriak-teriak. Urusanmu apa dengan kami, hai anak Allah yang maha tinggi?
Nah, ini luar biasanya, saudara. Yesus itu kuasanya dahsyat. Ya, kuasanya lebih besar dari kuasa setan manapun. Sehingga belum ngomong apa-apa nih Yesusnya ya, dia sudah ketakutan. Mereka sudah ketakutan. Ya, tadinya orang ini tersungkur teriak-teriak seperti itu di hadapan Yesus. Sekarang, saudara, orang ini duduk manis, tenang di bawah kaki Yesus. Yang menunjukkan apa, saudara? Ada penyerahan diri, ada ketundukan. Orang ini tadinya kemana-mana telanjang, tidak berpakaian. Sekarang dikatakan di ayat 35b, dia sudah berpakaian. Orang ini tadinya terlihat seperti orang gila, tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Sekarang dikatakan ia sudah waras. Tidak heran penulis Injil Lukas memakai sebuah kata yang tepat, saudara, untuk melukiskan kondisi orang tersebut. Saya ajak saudara lihat ayat 36 ya. 36 katakan, orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Dalam beberapa Alkitab terjemahan bahasa Inggris, saudara, kata yang dipakai adalah disembuhkan, cured atau made well. Tapi LAI dengan sangat cerdas menerjemahkannya dengan sudah diselamatkan. Mengapa? Karena keselamatan itu, saudara, utuh. Pemulihan yang dialami orang ini bukan cuma secara fisik dan mental, pikiran ya. Tadinya gila lalu jadi waras, bukan hanya itu. Tapi orang ini juga pulih secara rohani. Dia tadinya tidak percaya, menjadi percaya. Tidak pernah tahu Yesus, lalu mengerti dan mengenal siapa Yesus. Bahkan secara psikososial, tadinya orang ini adalah orang yang dijauhi oleh masyarakat, yang tidak punya tempat. Kalau saya katakan tidak ada manfaatnya, ya, orang buangan, saudara. Tapi karena kuasa Tuhan, orang ini dipulihkan lagi secara sosial. Dia bisa kembali ke masyarakat, dia bisa kembali berguna bagi komunitasnya. Akhirnya, saudara, kita mau melihat bagaimana respon orang-orang yang datang dari kota dan kampung setelah mereka menyaksikan bahwa orang yang dirasuk setan ini sudah menjadi baik. Ditulis di ayat 37, saudara. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Mereka ini artinya siapa, saudara? Orang-orang yang datang, ya, yang diceritani oleh para penjaga babi itu ya. Jadi ini orang datang dari kota dan kampung-kampung di sekitarnya. Ketika mereka menyaksikan orang yang dirasuk setan itu pulih, sembuh, selamat, mereka menjadi sangat ketakutan. Ya, siapa saudara yang nggak takut ya? Tadinya orang itu berkeliaran gitu ya, menjijikkan dan menakutkan, hidupnya nggak karu-karuan, sekarang sudah jadi waras dan baik. Siapa yang tidak takut, saudara? Nah, sayang, saudaraku, ketakutan daripada orang-orang ini tidak lalu membuat mereka mengakui kemahakuasaan Yesus. Ketakutan mereka ini lalu tidak membuat mereka menyembah Yesus. Alih-alih mereka menerima Yesus, para penduduk Gerasa malah menolak dan mengusir Yesus. Nah, ini berbeda sekali, saudara, dengan dengan respon yang diberikan oleh orang yang tadinya kerasukan lalu kemudian sembuh ya. Kalau kita membaca, saudara, di ayat 38, orang yang sudah dibebaskan, orang yang sudah dipulihkan, orang yang sudah diselamatkan dari kerasukan setan itu, dia meminta kepada Yesus supaya ia diizinkan ikut. Aku ikut, Yesus, ikut rombonganmu deh. Bagaimana tanggapan Yesus? Apakah Yesus menerima orang ini untuk ikut dalam rombongannya? Sebagaimana yang Yesus pernah lakukan, nanti saudara baca di dalam pasal 8, Lukas 8 ayat 1-3, Yesus pernah melakukan hal yang sama kepada beberapa perempuan. Perempuan-perempuan yang dirasuki setan itu dipulihkan oleh Yesus, dan kemudian dikatakan perempuan itu lalu melayani Yesus dan ikut di dalam rombongan murid Yesus. Bagaimana tanggapan Yesus terhadap orang ini? Orang yang mau ikut
Yesus. Apakah Yesus menerimanya? Ternyata tidak, saudara. Yesus tidak menerima orang ini untuk bergabung. Tapi apa yang Yesus selalu minta kepada orang ini untuk lakukan? Yesus menjawab di ayat 39, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Dan catatan akhir daripada kisah ini, saudara, sangat menarik. Karena apa? Mari saudara baca ya, di ayat yang ke-39, orang itu pun pergi. Karena disuruh pulang sih ya sudah pergi toh. Mengelilingi seluruh kota. Apa yang dilakukan? Memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Persis ya saudara ya. Jadi disuruhnya A, yuk kamu pulang, kamu ceritakan apa yang Allah perbuat atasmu. Dan penulis Injil Lukas mencatat juga orang itu pun pergi. Dia bahkan dikatakan mengelilingi seluruh kota. Untuk apa? Untuk dia cerita apa yang Yesus lakukan atas dirinya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua memiliki pengalaman diselamatkan oleh Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Pengalaman masing-masing orang kan nggak sama, saudara ya. Yang pasti ada kuasa Tuhan yang bekerja sehingga saudara dan saya bisa selamat. Ada kuasa Tuhan yang bisa membuat saudara dan saya itu pulih. Ada kuasa Tuhan yang membuat saudara dan saya itu sembuh. Maka kepada kita juga diberikan tugas, saudara. Untuk apa? Pulang. Pulang kemana? Wong sudah di rumah saja kok pulang ya. Ya, pulang ke rumah. Dan di sini saya melihat apa, saudara? Bahwa Tuhan ingin kita itu bersaksi. Tuhan ingin setiap orang Kristen bersaksi. Tidak usah jauh-jauh. Tidak harus sampai melintas batas kota Kudus. Di Kudus saja banyak, saudara. Yang kepadanya kita bisa cerita. Yang kepadanya kita bisa bersaksi. Kita bisa bersaksi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka yang dekat dengan kita. Anggota keluarga kita. Tetangga di sekitar tempat tinggal kita. Pedagang pasar yang kita temui setiap hari. Pedagang yang kita juga ketemui di toko-toko mereka. Bisa siapa saja, saudara, yang kita temui dalam hidup ini. Dan yang kedua tadi, saudara, cerita gitu ya. Ceritakanlah, apa Pak sing tak ceritake? Yang saudara ceritakan adalah ya sama. Seperti orang yang kerasukan setan tadi, kita ceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan atas hidup kita. Ya, yang mana? Ya misalnya saudara ya, saya tidak tahu kan pengalaman hidup saudara bisa berbeda-beda, bisa tidak sama juga dengan saya ya. Mungkin satu kali kita pernah mengalami kecelakaan maut yang hampir saja merenggut nyawa kita. Tapi kita diselamatkan. Ya, kita mungkin sampai cacat ya katakanlah, atau kita mengalami sesuatu. Tapi Tuhan tidak biarkan itu terjadi. Tuhan tetap memberikan kesempatan kita menjalani hidup kita. Itu keselamatan kan saudara? Saudara pernah mungkin juga sakit ya, entah sakit apa yang begitu berat begitu ya. Tidak sembuh-sembuh, tidak pulih-pulih. Harus dirawat di rumah sakit, sudah menghabiskan banyak uang. Tapi oleh karya tangan Tuhan, saudara sembuh. Nah, itu sesuatu yang luar biasa yang bisa saudara ceritakan. Atau saudara misalnya ya, sedang dalam kondisi yang stres sampai depresi mungkin ya. Masalahnya banyak saudara, aku enggak tahu. Masalahnya banyak Tuhan ya. Dan saya enggak tahu harus berbuat apa. Tapi Tuhan berkuasa dan Tuhan tolong kita menyelesaikan persoalan kita itu. Kita jadi senang, kita enggak lagi depresi. Ya, itu saudara hal-hal yang bisa kita ceritakan. Dan biarlah dengan kita menceritakan semuanya itu, ada banyak jiwa yang juga boleh dimenangkan. Mereka boleh menyaksikan kasih kuasa Kristus itu nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mengakhiri khotbah saya pada malam hari ini, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang berjudul I'll Tell the World That I Am a Christian. Saya akan nyatakan kepada dunia bahwa saya adalah seorang pengikut
Kristus, orang Kristen. Silahkan saudara mendengarkan pujian yang akan saya naikkan berikut ini. I'll tell the world that I'm a Christian. I'm not ashamed His name to bear. I'll tell the world that I'm a Christian. I'll take Him with me anywhere. I'll tell the world how Jesus loves me and how He gave me a life brand new. And I know that if you trust Him, that all He gave me, He'll give to you. I'll tell the world that He's my Savior. No other one could love me so. My life, my all, is His forever. And when He leads me, I will go. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Muda Yesaya. Biarlah boleh menjadi berkat bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu, untuk merespon firman Tuhan, kita angkat suatu pujian, tak seorang pun seperti Yesus. Padamu tentang Yesus, Dialah sahabat yang setia dan benar. Dia mengubah hidupku menjadi baru. Dia patahkan belenggu dosaku. Tak seorang pun seperti Yesus, tiada sahabat seperti Dia. Hapus dosaku, hanya Yesus Tuhanku. Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup persekutuan ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Pendeta Muda Yesaya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu kami tetap boleh dapat mengadakan persekutuan Komisi Pekabaran Injil pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah Tuhan nyatakan kepada kami, yang menolong kami untuk melihat betapa Tuhan sangat mencintai manusia, siapapun dia, apapun suku, bahasa, dan bangsanya. Dan kami juga boleh melihat bagaimana Tuhan memberikan kepercayaan dan tugas kepada setiap kami, orang-orang yang Tuhan telah selamatkan, supaya kami menceritakan akan segala karya kasih dan keselamatan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Dan biarlah itu Tuhan boleh membawa semakin lebih banyak lagi jiwa. Mereka juga boleh mengalami karya kasih dan keselamatan daripada-Mu. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga mengucap syukur untuk Komisi PI. Di tengah-tengah situasi pandemi ini, Tuhan Engkau tetap menolong dan menyertai teman-teman pengurus Komisi PI. Biarlah Tuhan, kiranya Engkau terus boleh menambahkan hikmat bagi mereka, sehingga mereka tetap boleh bersatu, kompak, bersehati, tekun, mengabarkan Injil Yesus Kristus kepada semua orang. Dan biarlah Bapa, Engkau juga terus akan menolong
sehingga melalui setiap program-program yang dimiliki oleh Komisi PI, maka ini boleh semakin lagi membawa banyak jiwa mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk pimpinan-Mu dalam kebaktian kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati, Tuhan terus menyertai semua jemaat Tuhan, khususnya mereka yang ikut di dalam persekutuan Komisi PI ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang ada di Komisi Pekabaran Injil, tetap sehat dan tetap semangat untuk memberitakan Injil Kristus Yesus. Tuhan memberkati.